Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mahasiswa semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami menyampaikan presentasi hasil daripada diskusi kami mengenai materi dengan judul Bisnis Model Kanvas untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekoteknopreneurship 2. Sebelumnya perkenalkan saya Aisyah Nada Zahra sebagai moderator sekaligus pemateri, dan teman-teman saya Leni Suciati, Mega Wahyu Lestari, dan juga Nesi untuk menyampaikan materinya juga. Latar belakang tentang masalah bisnis model kanvas ini adalah karena semakin majunya dunia bisnis, tentu banyak sekali ide dan inspirasi yang ada pada diri manusia. Ada banyak sekali plan dan manajemen yang harus ditangani. Entah itu tentang produk, pendapatan, iklan, dan lain sebagainya. Untuk mengatur itu semua, ada salah satu ide tentang bisnis model kanvas, di mana bisnis model kanvas ini menjadi jawaban yang tepat untuk menyusun plan tanpa harus mencatatnya panjang lebar. Cukup hanya dalam satu kanvas. So, daripada teman-teman semua penasaran, yuk langsung disimak lebih lanjut penjelasannya. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Nesi, yang akan menjelaskan tentang apa sebenarnya bisnis model kanvas itu. Kepadanya saya persilakan. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian bisnis model kanvas. Seperti yang kita tahu, menurut Alexander Osterwalder dalam bukunya Business Model Generation 2010 menyebutkan bahwa bisnis model kanvas adalah sebuah model bisnis gambaran logis mengenai bagaimana sebuah organisasi menciptakan, menghantarkan, dan menangkap sebuah nilai. Lebih lanjut, pengertian bisnis model kanvas dapat diartikan sebagai salah satu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang sedang atau kita akan jalani. Dengan tool ini, kita seakan melihat bisnis dari gambaran besar namun tetap lengkap dan mendetail apa saja elemen-elemen kunci yang terkait dengan bisnis kita. Baik, materi yang kedua yaitu kerangka pembentuk bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas merupakan kerangka manajemen yang dibuat untuk merancang strategi bisnis yang akan dijalankan. Adapun 9 pilar utama dalam pembentukan bisnis model kanvas. Di antaranya yaitu yang pertama, customer segment. Menjelaskan siapa pelanggan potensial yang akan membeli produk kita, di mana segmentasi pelanggan ini dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status perkawinan, dan lainnya. Yang kedua yaitu value proposition, merupakan solusi atas permasalahan yang dihadapi pelanggan. Selain memenuhi kebutuhan pelanggan, produk yang kita tawarkan harus memiliki nilai unik yang sebelumnya tidak ada. Yang ketiga, channels, merupakan sarana interaksi antara pelanggan dengan bisnis yang bertujuan untuk mempromosikan atau membeli produk. Yang keempat, customer relationship management, merupakan komunikasi yang bisa dijalin perusahaan setelah terjadinya transaksi pembelian. Yang kelima, key activities, menjelaskan bagaimana operasional bisnis yang kita jalankan, di mana memiliki kegiatan utama yang dapat dilakukan dalam menjual produk, termasuk kecukupan produk ketika dibutuhkan pelanggan telah siap tersedia, sehingga pendistribusian tidak terhambat. Yang keenam, key resources, berarti menyiapkan dan menentukan sumber daya yang sesuai dan dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas utama. Yang ketujuh, key partners, merupakan daftar mitra kerja yang kita butuhkan agar bisnis berjalan dengan baik. Yang kedelapan, revenue streams, merupakan sumber pendapatan bisnis. Yang terakhir yaitu cost structure. Elemen terakhir dalam bisnis model kanvas adalah cost structure. Bagian ini berisikan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengoperasikan bisnis, di mana elemen yang digunakan untuk menghitung cost structure adalah key activities, key research, dan channel. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan produk dan selalu diupayakan menggunakan layanan dengan harga terjangkau.
Kemudian untuk pembahasan lebih lanjut agar teman-teman semua lebih paham nih tentang bisnis model kanvas ini, kami menyajikan satu contoh daripada bisnis model kanvas itu. Di sini dalam satu kanvas memiliki 9 kolom, di mana satu kolom itu terdiri dari satu elemen. Yang pertama adalah customer segment. Di sini terdiri dari anak-anak, remaja, dan dewasa. Maksudnya sasaran daripada produk ini adalah mereka. Karena produk ini sendiri kami ambil contoh produk kue. Kemudian customer relationship, di mana pelayanan yang ramah melalui direct selling. Kemudian ada channel atau mitra di sini menggunakan direct selling. Kemudian value proposition atau manfaat daripada produk. Di sini cita rasa yang unik dan berbeda. Kemudian key activities, apa saja kegiatan daripada produksi kue ini? Tentu saja di sini ada membuat kue dan memasarkan kue. Lalu key partners, siapa saja partner kita atau di mana saja kita akan menjajakan produk kita. Di sini ada toko sembako di pasar. Lalu key resources, apa saja yang menjadi bahan-bahan atau apa saja persiapan yang harus kita siapkan untuk produk ini. Di sini ada bahan dan peralatan, juru masak, serta sumber daya manusia. Lalu yang kedelapan ada cost structure. Di sini berisi tentang pengeluaran apa saja yang akan dikeluarkan pada bisnis ini. Di sini ada 2, bahan baku dan juga operasional lainnya. Lalu yang terakhir, revenue stream atau pendapatan kita ketika telah melakukan produksi. Di sini pendapatannya dari direct selling dan takeaway. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam perumusan ide usaha yang meliputi 1. Menentukan tujuan usaha. Tentukan apa tujuan akhir dari usaha yang ingin kamu buat. 2. Analisis kebutuhan pasar. Pelajari kebutuhan pasar yang ingin kamu jangkau, apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Yang ketiga, menganalisis pesaing. Pelajari pesaing-pesaing kamu dan cari tahu apa kelebihan dan kekurangan usaha mereka. Keempat, menetapkan target pelanggan. Siapa target pelanggan kamu? Apa usia, pendidikan, pendapatan, dan minat mereka? Yang kelima, menghasilkan konsep usaha. Gunakan informasi yang telah dikumpulkan untuk mengembangkan konsep usaha yang unik dan menarik. Oke, materi selanjutnya adalah tentang bagaimana cara penggunaan bisnis model kanvas. Ada beberapa cara yang dapat digunakan. Yang pertama, visual thinking, yaitu dengan menciptakan suatu kerja berpikir lewat poster atau kanvas yang ditempelkan sticky note atau post-it di dalamnya, di mana sticky note itu berisi tentang elemen-elemen daripada bisnis. Lalu yang kedua, iterasi dengan cepat, maksudnya mencari ide dan mencoba memvalidasi idenya. Kemudian saat kembali langsung memperbaiki model bisnis dan produksinya berdasarkan apa yang telah didapatkan. Lalu yang ketiga, dengan cara melihat kaitan di antara 9 elemen. Harus pandai-pandai menemukan hubungan erat daripada ke-9 elemen tadi sehingga ide-ide baru dapat muncul. Kemudian setiap tim meringkas ide pikiran mereka lalu disampaikan. Dengan begini akan semakin timbul ide-ide kreatif baru setelah melakukan diskusi. Yang kelima, memudahkan startup untuk membagikan dengan partner atau rekan kerjanya. Karena bisnis model kanvas disajikan dalam bentuk poster, maka akan mudah untuk berbagi melalui foto dan mengambil poster tersebut untuk diperlihatkan pada pihak lain yang berkepentingan. So, itu tadi penjelasan mengenai bisnis model kanvas. Kami harap teman-teman semua dapat mengerti apa yang telah kami sampaikan, dan semoga ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.
Kami ucapkan maaf sekali apabila terdapat kesalahan kata dan penyampaian. Terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.